Kalau di FIDA sudah kita bikin trek 417 meter. Sampai hari ini belum kita buka, karena kalau kita buka masyarakat pasti akan ada reaksi. Tadinya memang buat Polres, kalau Polres pertama kali yang buka saja, masyarakat nggak akan ada reaksi. Nah, Jape udah ada di Rekapida. Ide deh, lagi rapat ya, rapat kerja ya. Yang pertama untuk Pengcap, pengurus cabang ini Kota Bekasi. Nah, gimana nih jalan rapatnya? Sepertinya rapatnya ulet. Kayak ini dong, ulet sutra. Bukan, itu ulat. Ulet banget. Jadi masukan-masukan banyak banget dari beberapa pengurus ya, yang ternyata juga mereka dari klub, baik itu klub mobil ataupun klub motor ya. Semua guyup jadi satu memberikan masukan ya, usulan. Dimana usulannya itu tentunya untuk kemajuan Kota Bekasi ya, khususnya di bidang otomotif. Nah nih, penasaran nggak ini mereka ngomongin apa? Ya, daripada penasaran, kita langsung aja ya, kita lihat ya, bocoran. Ini sebenarnya internal nih ya, rapat kerja internal. Cuma kata Pak Dewan, bikin video posting aja, biar orang tahu kerjanya ini itu apa, katanya begitu. Boleh Pak Dewan, siap Pak Dewan. Karena gue juga pengurus nih, tapi gue tukang ngurus ngerekam aja. Ya, semoga pengurus semua pada nonton ya vlog gue ya. Ya, kita langsung aja ya, ngomongin apa sih mereka, yuk. Untuk kaitan dengan Porda, memang kita fokus di 2 cabang itu. Nomornya ada 4. Targetnya memang di 2026 nanti pada saat Porda selanjutnya itu kita harus dapat medali, tidak seperti 2 Porda sebelumnya yang memang kita belum dikasih kesempatan untuk menang. Kalau secara teknis kemarin di 2 kali Porda pada saat kualifikasi kita masuk dalam jajaran juara, tapi pada saat pelaksanaan ada banyak hal-hal teknis yang akhirnya kita tidak mendapatkan medali. Kalau di Porda pertama yang di Bogor ada yang tidak terantisipasi oleh kita, permainan di luar dari hal-hal teknis, tapi itu non teknis. Pembalap kita ada yang bajak tengah malam, ada yang bajak, nggak ngerti di persoalan apa, tahu-tahu besoknya pas final itu, padahal di kualifikasi juara 1 kualifikasinya. Tapi pada saat finalnya karena malamnya ada yang bajak, tetap ada, cuman paling belakang. Ada kendala, dia nggak terlalu bersemangat balapan. Di periode kedua di Porda selanjutnya kita antisipasi itu, tapi karena juga kesalahan prediksi kita, Grace Track itu diselenggarakannya di Banjar. Kebetulan di Banjar kita memang punya atlet dari Banjar, dari Pangandaran. Ternyata atlet Banjar dan atlet Pangandaran itu mereka ada kode etik yang ternyata itu berpengaruh terhadap performa si atlet kita. Dia sudah ada di depan, cuman karena dia nggak konsentrasi sampai motornya patah, sampai kendaraan kita itu sampai bengkok lah gitu. Jadi pas jatuh dia nggak kontrol, akhirnya jatuh. Akhirnya nggak dapat medali. Nah, untuk yang besok kita fokus di situ. Tapi untuk yang mobil, untuk yang GP dan yang lain-lainnya itu murni profesional. Itu diserahkan kepada masing-masing atlet dan klub. Nah, yang memang kita harus cari adalah bekerja sama dengan klub, memfasilitasi mereka baik itu di persoalan izin, persoalan permit keluar negeri dan yang lain-lainnya. Nah, itu yang memang andil kita di persoalan prestasi. Komunikasi dengan mereka ini yang penting betul kita lakukan. Teman-teman di bidang prestasi, kemarin juga saya sudah komunikasi dengan Ahmad Jayadi. Dia juga mau untuk mulai memikirkan bagaimana Kota Bekasi punya atlet untuk minimal Porda dulu. Porda kita bisa juara, atletnya dari Kota Bekasi
bagus dan menang. Sementara ini belum ada dari Kota Bekasi yang bagus dan menang. Kenapa? Karena memang untuk mencetak atlet itu yang seperti yang kemarin saya share saya share ke teman-teman, memang harus dari umur segitu. Dari umur 11 tahun kita didik dia, dan target juaranya itu ketika dia sampai umur 18 tahun. 18 tahun baru kelihatan dia bisa berprestasi atau enggak. Kalau enggak dari umur 11 tahun, atlet itu enggak ketemu beneran. Nah, makanya ini butuh betul detail. Nah, yang paling penting sebenarnya dari bidang prestasi itu adalah kerjasama antara klub, atlet, sponsorship, sama organize. Memang penting banget kita bekerja sama dengan organize, bisa menggelar banyak kegiatan-kegiatan prestasi. Nah, ukuran prestasinya misalnya drifting, slalom, banyak diselenggarakan di Kota Bekasi, banyak muncul atlet-atlet Bekasi dari bidang-bidang itu. Nah, itu ukuran keberhasilannya, walaupun di mata pemerintah hanya 2 cabur itu aja, road race dan grass track gitu. Itu mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ketua. Selamat malam Ketua Sidang. Malam Pak Wakil Ketua. Dalam bidang pengembangan prestasi ini, sebentar. Kalau menurut saya ini kan bidang yang baru mungkin di IMI Om ya. Ya Om Amir ya, bidang pengembangan prestasi bidang yang baru di IMI kayaknya. Karena saya nggak dapat bocoran di Google tentang ini. Jadi saya cari terkait sama dengan program kerjanya itu nggak ada gitu. Jadi saya nggak bisa nyontek gitu kan. Nah, okay. Kalau nggak salah saya juga lihat Om Amir pada saat pembentukan pengurus di sini kan menyatakan kalau harus ada program pengembangan prestasi itu ya, Om Amir ya. Oke. Jadi mungkin bisa dilihat di slide-nya yang saya kirim ke grup. Udah saya buat karena mungkin dadakan, mungkin kurang rapi. Dari jam 9 malam kemarin itu baru saya buat grup. Dan sekitar jam 10-an sampai jam setengah 11-an itu baru ada nih draftnya gitu. Jadi mohon maaf kalau memang ada apa yang memang kurang, mungkin ada masukan dari teman-teman sekalian. Jadi dalam bidang pengembangan prestasi ini saya bagi menjadi 7 gitu. 7 program kerja untuk bidang pengembangan prestasi. Yang pertama adalah identifikasi bakat muda. Nah, identifikasi bakat muda ini kita bisa bekerja sama dari klub ataupun klub olahraga motor dan mobil gitu kan. Terus kita juga melakukan survei untuk mengidentifikasi bakat-bakat yang ada. Nah ini kita yang tahu ini sebenarnya karena IMI Kota Bekasi juga baru, yang tahu ini sebenarnya dari KONI ya, Bang Amir ya. Mungkin punya database itu kan terkait sama mungkin prestasi-prestasi yang ada di Bekasi sama bibit-bibit yang ada gitu. Nah yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan atlet. Nah ini kita untuk menyusun program pelatihan yang komprehensif untuk atlet yang teridentifikasi yang sudah ada kan gitu. Menyediakan pelatihan teknis dan fisik yang sesuai dengan kebutuhan individu, mendukung atlet dalam mengikuti kompetisi lokal, nasional, dan internasional, mengadakan camp pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis mental atlet. Yang ketiga adalah infrastruktur dan fasilitas, meningkatkan fasilitas pelatihan dan kompetisi untuk mobil dan motor, menyediakan peralatan berkualitas tinggi dan teknologi canggih yang dibutuhkan oleh atlet. Mungkin ini nanti kedepannya mungkin ya gitu ya, mungkin karena program kerja ini dijalankan untuk sesuai dengan dana yang ada gitu. Kalau memang dananya kurang ya kita bisa sesuaikan gitu. Ngelanjutin dari Pak Ketua, Pak Kabid, bidang prestasi. Jadi kita selanjutnya itu poin 5 adalah pengembangan pelatih dan staff.
melatih pelatih dan staf pendukung tentang teknik terbaru dan pendekatan pelatihan yang efektif, kemudian memastikan adanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung atlet. Nah, kemudian yang keenam adalah evaluasi dan pemantauan. Melakukan evaluasi reguler terhadap pengembangan atlet dan program, mengukur dan mengadaptasikan program berdasarkan hasil evaluasi. Nah, kemudian 7 adalah pengembangan jaringan dan kolaborasi. Ini mungkin kita juga akan berkolaborasi dengan bidang yang lain. Adalah membangun jaringan dengan federasi olahraga, klub, dan organisasi terkait. Mengadakan pertukaran pengalaman dan kolaborasi dengan komunitas olahraga otomotif. Nah, dari 7 poin tersebut, kita ini harus bidang prestasi ini harus berkolaborasi sebetulnya. Berkolaborasi yang kuat antara KONI, klub, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, penting untuk mengukur dan melacak pencapaian serta perbaikan program secara berkelanjutan untuk mencapai prestasi yang lebih baik dalam olahraga mobil dan motor di Kota Bekasi. Nah, sekilas kalau kita memang jangka pendek ini, yang pertama adalah mungkin kita mengidentifikasi dulu. Kita mungkin minta bantuan juga nanti dari Kang Amir, dari KONI, mungkin sesuai dengan Kang Denny tadi bilang, kita memang belum tahu atlet-atlet yang memang berprestasi gitu ya, yang butuh kita support untuk peningkatan dan bakatnya dia untuk lebih baik lagi gitu di prestasinya. Itu yang pertama. Jadi kita akan identifikasi dulu, kita akan masuk juga ke klub-klub, baik itu mungkin pelatihan-pelatihan, kita cari bakat dulu, kemudian setelah kita identifikasi baru kita adakan pelatihan. Nah, ini pun tadi saya juga bicara dengan Kang Denny mungkin terkait dengan anggaran. Nah, itu kan nanti kan didiskusikan lagi gitu ya, karena itu balik lagi terkait dengan anggaran dan sebagainya gitu ya. Cuman target kita dalam sampai Desember ya, kita pertama identifikasi dulu, karena kita harus tahu dulu nih mana-mana, kan kita nggak mungkin gitu kalau misalnya kita ngambil survei langsung ke lapangan, kita ngelihat nih yang drag race nih yang cakep yang mana, yang ngebut, yang menang terus. Nah, itu kan nggak mungkin, karena kan dia bukan mungkin klubnya klub jalanan gitu ya. Nah, itu otomatis kita harus kerjasama dulu juga dengan tim member ya kan. Dia harus jadi member dulu, kemudian baru kita bina gitu ya. Karena kan kita maunya kan ini semuanya kan ada di IMI Kota Bekasi gitu ya. Jadi kita prestasinya pun dia harus ada di IMI Kota Bekasi gitu. Kita fokus itu dulu, pertama identifikasi, kemudian baru kita adakan pelatihan. Sebenarnya kalau 1 kilometer itu dijejerin bisa puluhan ruko, dan belakangnya itu sirkuit drag, dan Harapan Indah punya kemungkinan bisa, karena lahan mereka masih punya ribuan hektar dan mereka welcome. Town management memang berantem karena pakainya yang Transera ditolak, nggak boleh. Tapi kalau kita sendiri ada orang yang memang mau investasikan, atau kita sendiri mau investasikan, bodongnya 2 miliar, rapihnya 5 miliar, maka ada hak pengelolaan 5 tahun untuk kawasan itu, atau di Citra Grand. Kalau di Vida sudah kita bikin trek 417 meter. Sampai hari ini belum kita buka, karena kalau kita buka masyarakat pasti akan ada reaksi. Tadinya memang buat Polres, kalau Polres pertama kali yang buka saja masyarakat nggak akan ada reaksi. Cuma karena Polresnya nggak buka-buka, kita nggak berani. Kenapa? Sekali kita buka pasti ada reaksi dari masyarakat. Kenapa? Bukan Polres gitu, karena berisiknya luar biasa. Tapi kalau Harapan Indah mungkin. Nah, maksudnya gini, drag sebenarnya kata kunci. Dimanapun tempat di Kota Bekasi, ini harus jadi motivasi kita. Boleh 2 tahun kita pengurusan nggak terrealisasi, tapi ini harus jadi
motivasi di kita semua, bagaimana caranya sirkuit drag di Kota Bekasi itu terrealisasi, karena semuanya dari situ. Kita mau nongkrong di situ bisa, kita mau usaha di situ bisa, ngumpulin orang bisa, dan merubah mindset anak-anak muda dari sirkuit itu bisa banget. Nah, jadi itu mungkin apa namanya, mimpi besar yang sampai hari ini saya belum bisa realisasikan karena banyak banget handicap. Berharap kita semua bisa pikirkan sama-sama. Tadi yang saya bilang gambaran kecilnya, bodongnya segitu, oke-nya segitu, pakai pemerintah kah? Ya, saya tetap membaranya, pokoknya besok PJ ketemu PJ, yang saya omongin itu. Teman-teman nanti ketemu PJ atau ketemu pejabat-pejabat Kota Bekasi yang dikenal sama teman-teman, omonginnya itu. Bisa. Pemerintah Kota Bekasi duitnya banyak, cuman memang political will-nya yang belum dari wali kota ya, terutama wali kota. Kalau DPRD ada saya, sudah pasti itu saya okehin gitu. Itu mungkin dari saya. Kita kasih plus buat Om Ketua. Itu jadi guideline kita lah ya, mimpi kita bersama. Tapi sekali lagi kita turun ke bumi gitu ya, karena kepengurusan kita ini hanya 2 tahun. Nah, itu dia ya, segelintir obrolan dan obrolan. Masukan-masukan program yang akan dilaksanakan oleh para pengurus cabang Ikatan Motor Indonesia. Hah? Apaan lu bilang? Balap kuda ini motor. Imi. Ganggu aja orang lagi ngevlog biar ada angin-anginnya tuh. Oke, itu ya. Sedikit liputan Jape ya dalam vlog Jape. Asik. Ya. Acara rapat kerja Pengcap IMI Kota Bekasi, di mana banyak sekali masukan-masukan yang diutarakan oleh para pengurus IMI yang baru ya. Semoga nanti kedepannya dapat terrealisasi dan menciptakan Kota Bekasi lebih baik lagi dalam bidang otomotif ya. Banyak banget ide, tapi yang sulit itu menyatukannya ya. Menyatukan dan mengeksekusi sebuah ide tersebut karena banyak kepala gitu ya. Ya, kita optimis saja ya sebagai insan otomotif di Kota Bekasi. Kita pengen Kota Bekasi ini menjadi anginnya asik. Menjadi sesuatu kota yang mantep, yang bagus gitu ya. Jangan dikenal sebagai kota planet ya. Oke. Jape Sitorus, owner dari Jape Record, pamit undur diri dulu. Ya, semoga banyak yang nonton nih vlog gue ya tentang IMI, karena akan banyak seputaran video-video vlogger tentang IMI ya, karena gue sebagai pengurus IMI. Mana? Oh, ini dia. Tukang rekam sih pas yang pastinya. Oke, dadah, bye bye. Hei, dadah.